Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, nih kostumnya goes ya, karena untuk persiapan besok ke sekolah ya. Kita akan ngaliwat bareng dan bersih-bersih menggunakan kostum goes ya. Jadi biar nuansa udah besok nih. Saya akan sharing, mohon maaf bukan menggurui, bagaimana cara membuat soal atau kuis di Google Formulir. Tapi menggunakan token sehingga kita bisa mengatur waktunya. Jam 8 kita mulai dengan token 1, 2, 3, 4 AC. Jam 9 kita ganti tokennya sehingga siswa yang masuk di lebih dari jam 9 ya mereka nggak bakal bisa masuk ke soal karena tidak akan bisa ataupun tidak tahu tokennya gitu. Jadi mereka tidak akan bisa masuk ke soal. Dan juga bagaimana caranya agar si soal bisa diacak tapi tidak ikut mengacak kepada bagian nama kelas gitu ya. Kan pernah saya dengar ada teman saya ya di sekolah yang lain itu bikin soal diacak tapi keacak namanya jadi paling bawah gitu, kelasnya jadi di tengah-tengah lah, jadi rada ribet gitu ya. Oke, begini caranya teman-teman. Pertama kita masuk ke Google Formulir tentunya. Kemudian kita pilih blank. Mohon maaf nanti kalau tiba-tiba terputus ya karena menggunakan mode gratis nih 10 menit Bandicam ya. Nanti saya akan gabungkan videonya dengan Bandicut. Nah, jadi lebih dari 10 menit gitu ya. Mohon maaf kalau ujung-ujung terputus nanti sambungannya nggak bagus, nggak masalah lah ya. Oke. Bagian pertama ya. Jadi dalam formulir ini saya akan bagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah bagian pengisian identitas siswa, yang kedua adalah bagian pilihan ganda, yang ketiga adalah bagian uraian. Yang bagian pertama adalah kolom pengisian identitas siswa. Nah, di sini kita ketikkan identitas siswa. Di sini kita kasih judul ulangan harian bab 1 sampai dengan bab 2 misalnya. Itu misalkan ini ya. Oke. Nama biasa. Kita kasih jawaban yang pendek dan kita wajibkan anak-anak mengisinya. Kemudian yang kedua, kita isi kelas. Untuk kelas biar rada keren kita kasih yang drop down aja. Jadi si anak ngeklik memilih gitu. 10 MIPA 1, 10 MIPA 2, 10 MIPA 3, 10 MIPA 4 misalkan. Ini saya ngajar ekonomi peminatan di kelas MIPA ya, 10 1 sampai 4. Kalau sudah sama, ini juga harus diisi, record harus diisi. Kemudian yang ketiga adalah kita akan membuat token. Nah, ini sebagai tiket masuk ke soal. Token. Oh, salah ngetik ya, saya malah salah ngetik. Token kita pilih ke short answer juga sama. Sebentar, sini. Nantinya lah. Masih itu. Token ya. Nama kelas token. Oh, ini pantesan saya pilihnya pengen upload nih, makanya aneh. Kok ada perintah upload gitu ya. Tadi kita udah ngebahas upload, sekarang kita akan membuat quiz ya dengan bertoken. Di sini kita akan menggunakan short answer dan kita akan
mana pilihannya kok nggak ada? Oh ini pakai ini, oke. Terus ketik ulang lagi, harusnya muncul ini ya, muncul salah. Ini Bapak Ibu nanti kalau nggak muncul hapus saja ya token. Nah ini harus muncul nih syaratnya. Tokennya mau pakai angka apa teks? Ya teks aja lah. Pilih konten aja. Konten itu ya berisi apa gitu. Berisi 1, 2, 3. Nah, NA misalnya gitu ya. 1, 2, 3 NA. Ini pesannya kalau salah gimana? Token yang Anda masukkan salah. Gitu. Jadi kalau anak-anak nggak masukin token ini atau salah ketik, biasa suka gempur anak-anak mah ya. NA-nya harus besar jadi kecil gitu. Nah, jadi ada perintahnya, token yang Anda masukkan salah, jadi dia akan melihat lagi tokennya. Jangan lupa kita cek di sini ya. Kehalang gambar saya nih. Ada respon validation, posisinya di sini di respon validation, udah benar ya. Nah, kalau sudah oke, bagaimana agar tidak teracak oleh soal gitu kan? Biasanya suka ikut keacak nih, tokennya jadi di atas, token jadi paling bawah. Nggak mungkin sih kalau paling bawah, maksudnya acak-acakan gitu ya, keacak lah ini token dulu, nama lah gitu. Nah, kita kasih kasih pembatas. Nah, dari atas dulu ya, klik nama. Nah, masukkan ini. Nah, ini namanya adalah add title and description. Nah, ada pembatasnya. Kalau mau dibatasin biar terlihat nanti ya, ada titik-titiknya. Tapi sebenarnya jangan, kosongin aja biar nggak terlihat batasnya. Tapi ini sebagai contoh aja. Dan antara kelas dan token juga akan saya kasihkan pembatas add title description di sini ya. Kemudian untuk token juga sama, kita kasih add title and description. Nah, gitu kita kasih pembatas. Nah, kalau sudah seperti ini, sudahlah jadi ini bagian pertama pengisian identitas siswa. Jadi siswa akan masuk ke sini dulu gitu ya. Lalu kita akan masuk ke bagian pengisian soal. Kita akan melakukannya di sini. Klik add section. Nah, di sini klik. Nah, gitu. Maka akan muncul lagi ya. Judul lagi yang baru, namanya adalah soal pilihan ganda gitu. Ini deskripsinya apa? Pilihlah jawaban yang benar gitu. Ya udah, kalau sudah tinggal di add question, dimasukkan soal. Nah, untuk masukkan soal, video ini akan terputus dulu ya karena waktunya mau habis nih, udah 9 menit. Oke lah, masukin soal satu aja. Misalkan saya menggunakan soal ini, singkat aja nih. Ekonomi berasal dari bahasa gitu ya. Berasal dari kata oikos dan nomos, yaitu dari bahasa gitu ya. Titik-titik. Nah, di sini ya. Kita lanjutkan ya, ini akan terputus. Kita lanjutkan lagi. Jadi sampai di sini ya. Ekonomi berasal dari kata oikos dan nomos, yaitu dari bahasa Latin. Ini kalau mau nambahin tinggal klik aja option ya. Latin, Cina, Sanskerta, bukan apalah, Cina ke Amerika ke lah. Gitu ya. Saudi Arabia,
Bapak, misalkan gitu ya. Pilihan ganda atau multiple choice. Kalau Bapak Ibu ingin mengupload sebuah gambar, ya di sini ada gambarnya. Ya, kalau soal-soal kayak matematika, bahasa Arab, aduh ngetiknya susah, di sini nggak ada formatnya, ya udah berbentuk aja, berbentuk gambar atau ya kita foto upload di sini gitu. Atau grafik kalau untuk atau kurva gitu ya, ekonomi, ya udah dibuat aja skrip gambarnya ya, masukkan di sini. Bapak Ibu juga udah pada tahu lah, mohon maaf. Nah, kalau sudah ini kita mau mengacak ini nggak? Nah, mengacak pilihannya nggak? Gitu ya. Kalau mau diacak di sini. Nah, di sini kita acak. Kalau mau diacak ya, shuffle option order. Jadi pilihannya mau diacak, ya udah acak aja ini pilihannya. Bukan soalnya. Kalau soalnya nanti ya. Bukan di sini pengaturannya. Ini mengacak pilihan gandanya. Nah, itu. Kemudian kita biar bisa membedakan ataupun mengacak enggaknya, kita harus menggunakan dua soal ya. Oke, soal satu lagi. Oh iya, mohon maaf. Ini apa namanya? Jenisnya multiple choice gitu ya. Di sini udah oke. Ini harus dijawab juga. Benar, bentar. Nah, untuk melanjutkan sebagai kuis, maka kita akan men-settingnya di sini. Nah, gitu ya. Quiz. Make a quiz. Make this a quiz. Bahasanya susah sih bahasanya. Immediately after a submission. Artinya langsung lah gitu ya, ngelihat hasil langsung gitu. Anak-anak bisa lihat hasilnya langsung gitu. Jawaban yang salah bisa ditampilkan, jawaban yang benar mau ditampilkan nggak gitu. Terserah Bapak Ibu ya, nilainya mau ditampilin nggak gitu. Di sini tergantung kebijakannya. Poinnya mau ditampilkan nggak, jawaban yang benarnya mau ditampilin nggak. Biar nggak dicontek ya jangan ditampilin gitu ya. Ini jawaban yang salahnya mau ditampilin nggak, ya terserah Bapak Ibu. Sementara saya tampilkan. Nah, kalau sudah make a quiz baru save. Baru kita kembali ke soal. Makanya saya tadi lupa ya mana jawabannya. Kalau sudah dibuat kuis, di setting kuis, sekali lagi di sini ya. Nanti Bapak Ibu kalau yang pengen ini kekencengan ya tinggal dibalikin aja videonya ya. Di sini ya. Setting quiz. Nah, make a quiz. Ya, di sini pengaturannya ini dilepas aja lah. Untuk satu orang ngejawab, ya boleh lah. Ngelihat hasilnya, ya boleh lah di sini ya. Mau diacak soalnya di sini. Shuffle question order gitu. Di sini mengacak soal gitu. Udah ya, save ya. Nah, di sini ada answer key. Apa jawabannya? Ya. Jawabannya Latin gitu ya. Nggak ada dari bahasa Yunani kok Latin sih. Anggap aja di sini ya jawabannya ya. Don. Kita ganti nih edit nih dari bahasa Yunani. Lu jadi pusing ya. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan buat yang kedua. Sini. Kelangkaan. Inti masalah ekonomi adalah kelangkaan pilih ya
Saya acak aja lah, ini kurang fokus nih ya. Sebentar. Kelangsungan, keterikatan, kehabisan, kekurangan. Jawaban yang tepat ini misalkan. Nanti yang diacak juga ya di sini. Shuffle option. Tuh ya. Ini juga harus dijawab lah. Udah 2 tuh. Kita sudah punya 2 soal, Bapak Ibu. Mohon maaf kalau bete ya, agak pusing ya, memang seperti ini pembuatannya. Kita sudah punya 2 soal dan punya 2 jawaban tentunya. Ya. Baik. Oh iya, jangan lupa untuk mengisi poinnya di sini. Saya akan buat 2 soal dan 1 uraian. Ini nilainya 25 poinnya. Done. Ini juga sama. Nilainya 25 gitu ya. Nanti yang uraian 50 gitu. Nah, udah nih. Sekarang kita lihat hasil ataupun reviewnya dulu. Nah, di sini. Nah, ini yang dilihat oleh siswa ini. Identitas siswa, nama, kelas. Tuh ini kan ada titik-titiknya ya. Kemudian untuk kelas ya kalau di kita ada kok nggak ada sih? Ya kalau di siswa nggak ada, kalau di kita nggak ada. Gini sih. Ya nanti di siswa nggak ada. Ini muncul. Nah ini pilihan kelasnya. Ini harus diisi ya. Tokennya apa? Gitu. Nah gitu. Oke. Tuh kita sudah bisa menyelesaikan antara kolom identitas siswa, kemudian dan soal pilihan gandanya. Sekarang kita tinggal membuat bagian yang ketiga adalah uraian. Waktunya mau habis. Baik, untuk selanjutnya kita akan buat uraian di sini lagi yang ketiga yaitu add section. Muncul dong. Add section. Nah. Soal uraian. Nah, gitu. Isi dengan tepat. Dengan singkat dan tepat. Nanti kita sambung lagi. Kita sambung lagi ya. Yang ketiga, soal uraian, isilah dengan singkat dan tepat. Masukkan pertanyaannya. Istilah inti masalah ekonomi adalah, nggak apa-apa ya, ini uraiannya. Jadi kita akan menyiapkan jawaban yang singkat. Nah, jawaban pertama. Nah, di sini. Poinnya berapa? 50 gede nih. Di sini ya jawabannya. Scarcity
Kalau anak yang menjawab scarcity betul. Kalau menjawab kelangkaan juga betul. Kalau yang menjawab kelangkaan SDA juga betul. Kalau yang menjawab kelangkaan sumber daya alam juga betul. Jawaban yang lain salah, tampilkan ya boleh lah. Atau nggak usah di checklist juga nggak masalah. Gini, jadi si anak kalau ada yang menjawab scarcity juga betul, menjawab kelangkaan juga betul, kelangkaan sumber daya juga betul, atau kelangkaan sumber daya alam juga betul. Nah ini, selain itu berarti salah. Nilainya 50. Oke. Selesai. Ya, ini apa yang di bawah? Ini hapus saja nih. Kenapa nggak ada? Hapus. Oke Bapak Ibu, jadi kita mempunyai 3 bagian. Yang pertama identitas siswa yaitu pengisian nama, dibatasi ya, kelas, ini pembatas, token dan pembatas. Bagian 2, kalau sudah siswa mengasukkan tokennya tadi apa lupa lagi, 1, 2, 3, nanti deh 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah ini soalnya, kalau sudah begitu, sekali lagi kita lihat settingannya. Sementara kita tidak dibatasi dulu ya. Nanti Bapak Ibu bisa membatasi satu orang satu link jawaban ya, silakan di checklist lah gini ya. Kemudian edit nggak boleh lah, nggak boleh edit. Ini berbentuk shuffle order yang artinya mengacak soal. Ini berbentuk quiz ya, dan langsung menghasilkan hasilnya. Save, kemudian send. Ini linknya yang mana? Mana linknya? Belum ya? Menunggu nih. Cancel. Send. Get link. Minta yang pendek. Copy. Gitu. Sekarang kita akan masuk sebagai siswa. Nah, kita lihat di sini. Paste. Ya. Paste, enter. Ini kenapa sih ini? Loading ya. Oke, kita akan masuk sebagai siswa. Yang pertama adalah nama saya, Nanas 1, kelas pun ini misalkan ya. Tokennya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu. Ya. Next. Masuk ke soal gitu. Inti masalah ekonomi, wah bener kan tuh, teracak ya. Tadi kan yang pertama ekonomi kan, sekarang ini keacak ke atas tuh. Saya kasih kelangkaan SDA. Nah ini misalkan ya, ini dari saya salahin aja satu lah, Amerika gitu ya. Next. Oh apa nih isinya? Saya tulis scar city, gitu. Udah ya, submit. Nilai saya berapa nih? View score, wes keren ya. Nilai saya berapa? 75, alhamdulillah ya Allah. Gitu kan, siswa gitu kan nilai. 75 nilainya. Nah kita sebagai nilai bisa ngelihat respon di sini. Bisa ngelihat nilainya gitu ya Bapak Ibu. Sekali lagi, coba sekali lagi kita masuk sebagai siswa lagi. Nah ini close karena ini tidak di checklist limited satunya ya, jadi kita bisa menggunakan untuk yang kedua. Nah di sini kita akan mengisi lagi siswa yang kedua. Yang kedua namanya adalah Nani 2, kelas 10 MIPA 3. Tokennya 1, 2, 3, 4. Next. Token yang Anda masukkan salah bro, gitu kan, ini kan ada tulisannya.
Salah. Tuh 2, 3, 4, 5 tuh. Next. Nah, ini. Tuh. Masuk ke soal, bener nggak? Dari Yunani. Nah, bener Yunani apa Latin? Nanti Bu Dwi cek lagi, lupa saya. Kemudian nanti masalah ekonomi apa? Kelangkaan. Ya, next. Ke apa? Ke esai soal uraian, isi dengan tepat. Kelangkaan. Sumber daya atau kelangkaan lah. Tadi kan scarcity. Saya ini isinya kelangkaan. Submit. Benar nggak jawabannya? 100. Film score. Nilainya 100. Ya Allah, alhamdulillah tuh kan total poin. Baik Bapak Ibu, ya. Jadi begitu ya. Kita bisa ngelihat tuh udah 2 yang masuk ya. Jadi kita bisa ngelihat responnya. Siapa sih yang udah kuis nih? Gitu kan. Kita ke sini lihat waktunya dulu 3 menit. Create spreadsheet. Nah, ke sini ya, respon create spreadsheet. Create sini ya yang paling pertama. Ini biasanya baru mulai begini. Kalau selanjutnya enggak. Nah, gitu kan ceritanya. Biasanya begini kan. Muncul. Nah, ini kan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah penuh ini bisa dibersihin ya, tinggal di ini download dulu ya, baru bisa diedit nanti sebentar. Kalau mau di download ya klik still loading, tunggu ya. Tinggal file download ke Excel gitu ya Bu ya. Kalau mau dibersihin ini ya tinggal dihapus barisnya. Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.